Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semuanya sehat-sehat saja. Bila mana ada yang sakit, saya mendoakan bahwa kalian lekas sembuh sehingga dapat beraktivitas kembali, berkumpul bersama keluarga, dan bisa melakukan hal-hal yang baik. Itulah pentingnya bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Hashem Elohim kita yang telah membentuk kita, menciptakan kita, yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi sebagai berikut. Apakah ada kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Sekali lagi, pertanyaannya berbunyi, apakah ada kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Sebelum kita menjawab, atau sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Yesus ini. Apa atau siapa Yesus ini? Kata Yesus ini adalah sebuah nama yang banyak dikenal atau dipahami oleh umat Kristen. Di dalam kitab perjanjian baru adalah sebuah tokoh, sosok yang sangat terkenal di zaman dahulu hingga sekarang ini. Yesus adalah sosok seorang Yahudi yang baik hati. Kisahnya ini dimuat di dalam 4 buku. Pertama di dalam kitab perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kisah Yesus ini bisa kita ketahui dari sejak lahirnya hingga pada akhir masanya ketika dia berada di dunia ini. Yesus ini dikenal sebagai seorang yang punya mujizat, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang di luar nalar manusia. Dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit, dia bisa bahkan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan dia juga memberi makan 5.000 orang. Banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh sosok ini, yaitu Yesus yang disebut dengan Kristus. Setelah kita mengetahui sosok siapa Yesus itu dan apa atau kata Yesus itu, terus siapa Yesus itu, maka sekarang kita sudah saatnya untuk menjawab apakah kata Yesus itu ada di dalam kitab perjanjian lama. Jika kita menggunakan kitab berbahasa Indonesia, maka sudah pasti kita tidak akan temukan kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Apakah itu berarti bahwa kata Yesus kita tidak temukan di dalam kitab yang lain, dalam bahasa yang lain? Tunggu dulu. Mari kita kupas asal mula kata Yesus itu muncul di dalam kitab perjanjian baru. Nama Yesus atau kata Yesus itu berasal dari bahasa Yunani atau Greka yang disebut dengan Iesous. Di sini kita bisa lihat dari teks aslinya, teks Yunani di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16 yang di garis merah tersebut. Itulah kata Iesous. Yesus. Nah, karena di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf Y, maka dia menggunakan kata iota, I, menjadi Yesus. Sebenarnya kata Yesus ini atau Yesus itu sudah ditemukan Matius 1 ayat yang pertama. Kita temukan kata Yesus
Sebenarnya Yesus ini adalah sama, yaitu Yesus sendiri atau Yesus itu sendiri. Mengapa menjadi Yesus? Karena kata Yesus itu berubah menjadi Yesus karena dia membentuk atau menjadi kata sifat yang menerangkan, sehingga Yesus menjadi Yesus. Sekarang setelah kita mengetahui asal mula kata Yesus atau nama Yesus itu yang berasal dari bahasa Greka atau Yunani, maka kita akan kembali lagi ke pertanyaan yang semula. Apakah kata Yesus itu kita bisa temukan di dalam kitab Perjanjian Lama? Setelah kita mencari kata Yesus dengan huruf yang sama di mesin pencari kata di dalam aplikasi kalimat, maka inilah yang kita temukan. Kata Yesus dalam Perjanjian Lama pertama kali kita temukan di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10. Di situ kita melihat ada kata Yesus. Pada kata Yesus tersebut di dalam kitab Keluaran 17 ayat yang ke-10 tersebut, itu merupakan sebuah nama atau Yosua. Di dalam bahasa Ibraninya, ketika nama Yosua disalin dalam bahasa Greka menjadi Yesus, sama mirip persis dengan nama yang dimiliki oleh Yesus yang disebut dengan Kristus di dalam bahasa Greka di dalam kitab Perjanjian Baru. Dengan demikian kita sudah temukan satu bukti kata Yesus ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang merupakan salinan nama dari nama Yosua, dan kita temukan banyak sekali di dalam Perjanjian Lama nama Yesus itu di dalam kata Yosua, ataupun di dalam Ezra jika kita temukan di dalam nama Yesus menyalin dari kata Yesua, dan seterusnya. Di dalam Tawarik juga kita akan temukan kata tersebut, yaitu kata Yesus sendiri. Sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang siapa nama Yesus yang tertulis di dalam bahasa Ibraninya sesuai dengan bahasanya, bahasa ibunya, bahasa Israel. Di dalam bahasa Ibrani, Yesus disebut dengan nama atau sebutan Yesua. Kata Yesua ini memiliki arti sebagai juru selamat atau keselamatan. Dan seperti yang kita lihat di layar tersebut, ada kata Yesua yang di garis merah, itu adalah Yesua, nama Yesus dalam bahasa Ibrani. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, apakah di dalam Perjanjian Lama ada kata Yesus atau kata Yesua dalam bahasa Ibraninya? Setelah kita masukkan kata Yesua dalam mesin pencarian kata di dalam aplikasi Alkitab, maka kita temukan kata Yesua itu pertama kali di dalam buku Kejadian atau kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-18 berbunyi, Leswateka kiwiti Adonai, yang berarti terhadap keselamatanmu aku nantikan Adonai. Selain kitab Kejadian tersebut, kita temukan banyak kata Yesua di dalam kitab Perjanjian Lama. Telah tiba saatnya bagi kita untuk membuat kesimpulan atas jawaban pembahasan kita pada saat ini, yaitu
Apakah ada kata Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama? Kesimpulannya adalah kata Yesus dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan Greka. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua tentang kitab yang kita miliki ini. Shalom alaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Amin.